Subhanallah, alhamdulillah. Tema kita hari ini iman, Islam, dan takwa, saling berkaitan satu sama lain. Tadi udah kita bahas banyak sekali bahasan kita, dan Islam itu udah ada 5, sisa 2 lagi yang belum dibahas, yaitu tentang puasa. Puasa, saumu fi syahru Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan Allah atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, menahan lapar, menahan haus. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala? Agar kita ingat bahwasanya kita ini hamba yang lemah, yang dhaif, tidak punya daya upaya dan kekuatan, la haula wala quwata illa billah, kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya sendiri menyadari bahwasanya sebagai manusia banyak sekali kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhilafan, kesalahan datangnya dari kita. Maka dengan berpuasa kita bisa menahan hawa nafsu kita. Malaikat Allah ciptakan hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Binatang Allah ciptakan hanya diberikan nafsu tanpa diberikan akal. Ketika akal bisa menguasai nafsu, maka boleh jadi manusia lebih tinggi derajatnya, lebih mulia daripada malaikat. Tetapi ketika nafsu yang menguasai akal, maka boleh jadi manusia lebih rendah daripada binatang. Sehingga Allah perintahkan kita berpuasa untuk menahan segala bentuk hawa nafsu, lapar, haus, menjadikan diri kita betul-betul seorang hamba yang taat kepada Allah, mengetahui hakikat kehidupan kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah. Namun Allah juga tidak semena-mena, ma'asyiral hadirin yang ada di rumah, penonton yang mulia. Allah nggak semena-mena. Hanya Allah perintahkan dari mulai sahur di subuh hari sampai maghrib. Setelah maghrib kita mengerjakan daripada sholat tarawih, sholat isya, lalu bebas. Mau makan, mau minum, mau apapun, bahkan mau berhubungan dengan pasangan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dan kecuali di batas kemampuan seorang hamba tersebut. Allah tidak akan membebani di luar daripada batas kemampuan seorang hamba. Yang kelima itu adalah berangkat haji, man istata' ilaihi sabilah. Berangkat haji atau umroh jika mampu. Nah, ini kadang-kadang kesalahan kita suka mengartikan anistata' ini dengan kalimat jika mampu. Seharusnya kalimat tersebut dijadikan berusaha untuk mampu, semaksimal mungkin berusaha bagaimana caranya agar bisa berangkat haji dan berangkat umroh. Kumpulin rezekinya, badannya sehat, jangan dizolimin badannya dengan hal-hal yang merusak daripada kesehatan kita, merusak daripada tubuh kita. Dijaga, jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi cari rezeki. Mudah-mudahan pemirsa Lentera Islam nih Allah berikan rezeki bisa berangkat haji atau minimal bisa berangkat umrah, nyampe ke Ka'bah Baitullah, nyampe ke kota Mekah, sampai ke kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, iman, Islam, takwa. Takwa ketika orangnya sudah beriman, ketika orangnya sudah Islam, tinggal dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa definisi daripada takwa? Definisi daripada takwa adalah menjalankan, mentaati, mematuhi dengan penuh keikhlasan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menjauhi, melarang diri kita, melarang keluarga kita, melarang anak-anak kita, melarang saudara kita, bahkan tetangga kita, kita larang untuk mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
jangan ini dilarang oleh Allah, jangan bang, ini dilarang oleh Allah, jangan bu, ini dilarang oleh Allah, jangan pak, ini dilarang oleh Allah. Sehingga apa? Ketika kita sudah bisa mengerjakan hal tersebut, maka insya Allah kita menjadi hamba yang mulia. Takwaan menjadikan hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan umat Rasulullah. Tugasnya apa? Di dalam urusan takwa ini kita menjauhi diri kita dari segala larangan Allah, kita mentaati segala perintah Allah, mengajak orang sebanyak-banyaknya sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang diciptakan dari seluruh manusia. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang pada kebaikan dan mencegah dari segala kemungkaran. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa ma yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Allah janji, bagi orang yang bertakwa, Allah janji siapapun manusia yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan problematika di dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan orang yang bertakwa kepada Allah pasti ia akan berserah diri, bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan. Amin ya rabbal alamin. Iman, Islam, takwa insyaallah menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa. Ingat pesan Allah, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Khususnya bapak-bapak nih yang sering sholat Jumat pasti dengar terus ayat itu. Maka beruntunglah kita bersyukur setelah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai manusia, kemudian Allah berikan nikmat berupa iman, Islam dan takwa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, sebagaimana pantun yang berikut ini, pergi haji ke kota Mekah. Di sana kudu banyak-banyak tafakur. Kalau hidup kepengen berkah, harus banyak-banyak bersyukur. Insyaallah dengan bersyukur hidup menjadi nikmat, dengan bersyukur hidup menjadi berkah, dengan bersyukur bertambah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Habib Abu Bakar Al-Kaf undur diri. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Di atas nampan ada selasi, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.